Jadi dikatakan sakti itu bukan berarti Pancasila itu bisa ngilang, terbang gitu ya Bu Dita ya? Bukan. Waktunya Gen Liga Podcast. Hai Sobat Gen, kembali lagi bersama saya Ibu Ayu Retnowardani di Gen Liga Podcast. Give Positive Impact. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang Hari Lahir Pancasila, di mana Bu Ayu sudah menyiapkan narasumber yang spesial untuk kalian. Siapakah narasumber tersebut? Yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Namun sebelum kita mulai podcast kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, kemudian share video podcast kali ini ke teman-teman kalian. Langsung saja kita sapa narasumber spesial kita. Hai Bu Dita. Halo Bu Ayu. Gimana ini kabarnya Ibu? Luar biasa Bu Ayu. Kalau Bu Ayu bagaimana Bu Ayu? Luar biasa. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Nah Bu Dita, tema kita kali ini adalah tentang Hari Lahir Pancasila. Nah spesial saya mengundang atau mengimpor Bu Dita dari SMP Negeri 53 Surabaya, supaya Sobat Gen yang ada di rumah nanti itu makin memahami asal-usul atau sejarah diperingatinya Hari Lahir Pancasila. Oke. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Dita ya, Bu Dita ya. Nah, seperti kita ketahui ya Bu Dita, kalau peringatan Hari Lahir Pancasila ini itu diperingati setiap tahunnya oleh seluruh komponen, mulai dari pemerintah, masyarakat, itu semuanya memperingati Hari Lahir Pancasila. Kemudian menurut Bu Dita, seberapa penting sih Bu peringatan Hari Lahir Pancasila ini dilaksanakan? Nah, Bu Ayu, kalau ditanya tentang seberapa penting, kalau menurut saya secara pribadi sangat penting. Kenapa penting? Seperti yang kita ketahui, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno pernah mengatakan jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah, Hari Lahir Pancasila itu merupakan sejarah penting di negara kita Bu Ayu. Penting banget, iya kan? Karena itu menjadi pengingat kepada seluruh warga negara Indonesia, para pendiri negara kita itu bersusah payah Bu Ayu untuk mendirikan negara Indonesia untuk ada sampai sekarang. Nah, salah satu upaya mereka yaitu adalah membuat dasar Pancasila negara, sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, sebagai fondasi atau sering kita dengar dengan istilah fondasi. Fondasi itu berarti asal atau dasar berdirinya negara Indonesia ini. Oh iya Bu Dita, kalau saya analogikan ya, ibaratnya tuh kita biasanya sering sekali merayakan hari ulang tahun kita. Nah, apalagi nih hari lahir dasar negara kita, yang di situ tuh banyak sekali nilai-nilai sejarah. Bagaimana ketika kita tidak memiliki dasar negara, maka Indonesia tidak ada ya Bu Dita ya? Setuju Bu Ayu. Karena syarat salah satunya sebuah negara berdiri itu adalah salah satunya itu punya dasar negara. Itu yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain ya yang ada di dunia. Iya, benar. Lanjut ya Bu Dita ya. Jadi setelah kita mengetahui tingkat atau seberapa penting kita perlu memperingati Hari Lahir Pancasila, nah ada nggak sih Bu dasar hukum supaya kita semua ini warga bangsa itu memperingati Hari Lahir Pancasila? Kayak gitu Itu Bu. ada Bu Ayu. Oh ada ya? Ada. Oh iya. Jadi coba. dasar hukum kita melaksanakan atau memperingati Hari Lahir Pancasila itu terdapat dalam Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Oke. Yang dimana salah satu isinya yaitu adalah setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, dan 1 Juni itu juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, yang ketiga itu dikatakan juga bahwa seluruh komponen bangsa dan seluruh masyarakat Bu Ayu harus wajib memperingati hari lahirnya Pancasila. Gitu Bu Ayu. Jadi jelas ya, kalau ada dasar hukumnya berarti itu adalah landasan atau payung hukum. Jadi seluruh warga negara Indonesia
wajib melaksanakannya karena udah ada payung hukumnya tersendiri Bu Ayu. Iya benar ya. Nah itu kapan keputusan itu mulai dilaksanakan? Ya semenjak aturan atau Kepres itu dikeluarkan oleh Pak Jokowi ya selaku presiden kita. Ya gitu ya Bu Dita ya. Luar biasa ya Bu Ayu ya. Iya. Jadi negara kita itu dasar negaranya ada dan harus kita peringati. Harus Bu, Harus. karena sangat penting ya untuk generasi muda seperti Gen Liga Podcast. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi nih Bu Dita. Langsung Iya, saja ke pertanyaan ketiga ya Bu Dita ya. Kita sering mungkin ya kebalik nih. Kadang itu 1 Juni kesaktian Pancasila. Sedangkan 1 Oktober hari lahir Pancasila. Ada ya Bu Ayu Nah, ya? iya, ini kayaknya banyak sekali mungkin Sobat Gen di rumah itu juga yang sering kebolak-balik nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke Sobat Gen Liga supaya kita lebih memahami bedanya apa Bu Dita, coba. Oke. Ya. Tadi saya malah kaget, ternyata masih ada yang kebalik-kebalik ya Iya. ternyata ya Bu ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau 1 Juni dan itu kan kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir. Itu 1 Juni ya. Nah, Hari Kesaktian Pancasila berarti kita peringati setiap tanggal 1 Oktober. Nah, kenapa ada hari lahir dan ada hari kesaktian? Iya. Gitu ya. Kalau hari lahir tadi kan itu hari lahirnya di mana para pendiri negara itu merumuskan Pancasila ini. Dalam kalau sidang dalam BPUPKI sidang BPUPKI ya benar, yang pertama Bu Ayu. Iya. Nah, kalau hari kesaktian itu diperingati dikarenakan ada latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu adalah adanya peristiwa G30 PKI. Iya. Nah, pada peristiwa ini mereka atau kelompok tersebut ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, Atau pada dasar negara upaya kita, iya benar Bu Ayu. Nah, ternyata pada upayanya tersebut gagal, tidak berhasil. Ya. Maka diperingatilah 1 Tanggal 1 Oktobernya Oktober itu sebagai kesaktian kesaktian Pancasila. Pancasila. Karena Pancasila itu sakti, tidak bisa diganti, Diubah, ya. tidak bisa diubah oleh ideologi manapun. Jadi dikatakan sakti itu bukan berarti Pancasila itu bisa ngilang, terbang gitu ya Bu Dita ya? Iya dong. Bukan. Karena takutnya nih di persepsi anak-anak 53 pastinya itu mungkin ketika Bu Ayu atau saya tanya nih, kenapa kok disebut Hari Kesaktian Pancasila? Itu sebagian dari mereka, sebagian besar ada yang jawab karena itu Bu bisa ngilang gitu ya. Nah, jadi harapannya untuk selanjutnya ketika ada pertanyaan seperti itu, kenapa tanggal 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila, itu tidak ada lagi yang jawab seperti itu Bu Dita. tentu Ngilang saja ya, Bu terus Ayu, pakai ya. jurus apa gitu, nggak ada. Oke, jadi Bu Dita awal-awal itu karena kenapa kok dirubah? Itu memang karena ada perwakilan dari Indonesia Timur ya Bu Dita ya, namanya tepatnya adalah J. Latur Harhari yang menyampaikan keberatan karena dia dari non Muslim memang ya, non Muslim dan keberatan. Aku ini ikut berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kenapa sila pertama dasar negara kita itu hanya mewakili orang Islam saja? Agama tertentu. Iya, seperti kita ketahui dulu sebelum dirubah sila pertama kita yang ada di Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalau dasar negara kita berbunyi seperti itu, berarti semuanya harus Islam. Kita nggak mengenal orang Kristiani, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, itu berarti sangat bertentangan dengan kondisi bangsa kita, ya. Yang ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa itu semua komponen dari agama, nggak hanya Islam ya, itu semuanya ikut berjuang. Nah, biasa ya Bu luar Ayu ya, biasa. tanpa pandang status Iya, ya Bu Ayu ya, tanpa agama, pandang ras, latar suku belakang gitu ya. Nah, itu akhirnya jadilah Pancasila itu rumusannya yang pertama, sila pertama sampai kelima itu yang kita kenal yang sekarang ini. Ya gitu anak-anak. Jadi Sobat Gen Liga itu sangat panjang perjalanannya. Ya, gitu Bu Dita. Luar biasa Bu Ayu ya, obrolan Luar kita hari biasa. ini menarik ya Bu Ayu Iya. ya. Jadi berasa ngajar di kelas ya Bu Ayu. Mengingat lagi sejarah Yes. lahirnya Pancasila ya Bu Ayu. Yes, benar sekali.
Nah, tak terasa Bu Dita, kita Iya. sudah di penghujung podcast kali ini. Nah, terakhir mungkin ada pesan kesan yang Bu Dita perlu sampaikan kepada Sobat Gen Liga yang ada di rumah pastinya. Oke, untuk Sobat Gen Liga, Bu Dita hanya berpesan ya. Iya. Pancasila sebagai dasar negara kita sudah dirumuskan, sudah dirancang oleh pendiri negara kita, pendiri bangsa. Benar. Nah, tugas kita adalah mempertahankan Pancasila ini untuk Iya. tetap ada, untuk tetap eksis sampai seterusnya Bu Ayu. Ya, dan pastinya mengimplementasikan Setuju. dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Iya, jadi jangan cuma dihafal, Iya. tapi harus juga dilaksanakan. Sila satunya dilaksanakan, Iya. 2 dan seterusnya. Jadi Benar. dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis persatuan dan kesatuan negara Indonesia itu akan tetap terjalin, terjaga Bu Ayu. Iya, benar Itu sekali. saja Bu Ayu dari Iya. saya ya. Nah, Sobat Gen, dari pertama sampai akhir podcast kita kali ini sangat bermanfaat dan pastinya untuk Sobat Gen yang ada di rumah. Saya Bayu Reto Wardani pamit undur diri. Saya Budita pamit undur diri. Gen Liga Podcast, give positive impact. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.